Jumpa lagi sahabat Thalia Channel. Kali ini saya menyajikan tanam terong ungu tanpa olah tanah di lahan kering berbatu atau berkerikil. Sahabat Thalia Channel, ini tanaman terong ungu saya yang berumur 2 minggu atau 14 hari setelah tanam. Ini baru saya lakukan pengocoran 1 kali dengan NPK 1616 dan penyepraian 1 kali dengan kalsium insektisida. Sahabat Thalia Channel, selanjutnya ini tanaman terong ungu yang tadi saya tanam tanpa olah tanah, sudah berumur 65 hari, sekitar 2 bulan lebih sedikit, sudah berbuah dan sebentar lagi siap panen. Walaupun ini tanpa olah tanah, tanaman terong ungu ini sangat subur dan tahan dari hama dan cuaca panas. Ini buah pertama, 1 minggu lagi panen, dan buahnya sangat besar dan bagus dengan pemupukan yang teratur dengan sistem kocor. Karena sistem kocor itu sambil kita menyiram tanahnya juga biar basah, karena ini hanya mengandalkan air hujan. Kenapa ini tanaman terong saya banyak gulmanya? Memang sengaja untuk gulma saya biarkan agar tumbuh, karena gulma ini menjaga kelembapan tanah. Karena ini tanahnya sangat kering, kalau terkena sinar matahari mudah panas karena banyak batu kerikilnya dan tanahnya bercadas. Jadi di sini fungsinya gulma saya manfaatkan untuk melindungi atau menjaga kelembapan tanah di bawah tanaman terong. Yang penting gulma ini tumbuhnya tidak melebihi dari tanaman terong itu sendiri. Kalau gulma sudah lebih tinggi dari tanaman terong, maka akan saya babat, tidak saya habiskan semua. Di sini di tanaman terong ini gulmanya tidak mengganggu, bahkan sangat membantu kelembapan tanah di bawah tanaman terong. Ini gulmanya juga subur, tapi di sekeliling tanaman terong, tidak di bawahnya persis. Kalau di bawahnya persis sangat bersih, karena gulmanya saya cabut yang dekat dengan pohon, tapi ini gulma di sekitar pohon. Beginilah tip cara tanam di lahan kering berbatu agar tanamannya bisa tumbuh subur. Kalau mencangkul agak susah karena begitu banyaknya batu kerikil. Yang penting di sini saya menyajikan bagaimana di lahan kering berbatu tidak ada sumber mata air, tetap kita bisa bertanam tanaman sayuran dengan modal yang sangat minim, tapi kita bisa menghasilkan tanaman buah yang bagus. Bertani tidak harus dengan modal besar, tapi dengan sistem teknik lahan yang akan kita tanami, kita pelajari dengan sistem yang bagaimana kita mencikapi untuk tanaman.
Bahkan kalau saya hitung-hitung, dengan tanam sistem seperti ini, tanaman terong ini sangat menguntungkan karena tidak mengeluarkan biaya olah tanah, tidak mengeluarkan pupuk dasar, hanya mengeluarkan pupuk untuk pengocoran dan penyepraian. Jadi sudah memangkas biaya pupuk dasar sama olah tanah. Jadi tidak perlu pusing-pusing untuk mengembalikan modal saat panen. Jadi dengan tanam sistem seperti ini di lahan kering tanpa olah tanah sangat menguntungkan sekali bagi petani, karena kita metik sudah nggak mikirkan mengembalikan modal, karena modalnya tenaga sendiri, hanya mengembalikan modal pupuk untuk penyepraian dan bibit. Sahabat Thalia Channel, sebaiknya untuk tanam terong di lahan kering dan hanya mengandalkan air hujan seperti tanah yang saya tanami ini, sebaiknya untuk gulma jangan terlalu dibersihkan atau tanahnya kelihatan bersih, karena nanti sinar matahari langsung mengenai tanah. Efeknya pada tanaman mudah kering, kekurangan air karena hanya mengandalkan air hujan, dan tanahnya mudah panas dan mengeras. Kalau ada gulmanya paling tidak melindungi sinar matahari yang begitu panas langsung ke tanah atau ke media tanam pada tanaman terong ini. Sahabat Thalia Channel, tetap semangat. Di lahan apapun kita bercocok tanam, yang penting cara kita untuk siasati bagaimana tanaman itu bisa subur walaupun di lahan apapun. Yang penting menghasilkan daripada mengeluarkan biaya banyak dan belum tentu menghasilkan, malah kita rugi untuk mengembalikan modal. Sahabat Thalia Channel, ini nyata, bisa lihat sendiri, tanamannya begitu subur, buahnya juga bagus, besar-besar, walaupun di sekeliling tanaman terong ini penuh dengan gulma. Seperti yang tadi saya sebutkan, gulma pada tanaman terong ini sangat membantu menjaga kelembapan tanaman terong saya, karena lahannya tadi yang sangat keras dan kering, hanya mengandalkan air hujan. Ini buah pertama kali dan saya pruning sedikit untuk daun yang sudah tua, agar untuk pupuk fokus pada perkembangan buah tanaman terong ini. Ini buah terongnya subur, gulmanya juga subur. Untuk gulma yang menempel pada tanaman terong bisa dibersihkan, yang dekat tanaman terong, yang agak jauh dibiarkan, karena melindungi bawah tanaman terong. Ini jenis terong ungu super yang buahnya agak besar,
tidak terlalu panjang, pilih bibit tanaman yang dataran rendah menengah, sehingga sangat cocok sekali di lahan kering yang hanya mengandalkan air hujan. Jangan salah pilih bibit untuk tanam di lahan seperti ini. Kalau di dataran tinggi nanti tanamannya tidak kuat, tidak bisa tumbuh subur. Jadi pilih bibit terong ungu yang untuk dataran rendah sampai menengah. Itu sangat cocok ditanam di lahan seperti ini yang hanya mengandalkan air hujan tanpa olah tanah. Ini tanaman terong ini yang di bawah tanaman pepaya, sangat terlindungi oleh dedaunan pepaya sehingga sangat subur, dan gulmanya tidak terlalu banyak karena di bawah pohon pepaya. Yang tidak ada pohon lainnya itu gulmanya sangat subur. Terong ungu ini umur 65 hari, buah pertama, belum pernah dilakukan pemetikan. Nah, ini di bawah tanaman terong sangat bersih karena gulma yang di bawah tanaman terong memang saya bersihkan dengan mencabut rumputnya, tapi yang di sekeliling tanaman sengaja saya tidak cabut sebagai penjaga kelembapan tanah alami. Untuk tunas-tunas yang tidak perlu, tunas air perlu dibuang atau dirempel sama daun-daun yang sudah tua, karena daun yang tua kadang menjadi sarang hama atau kutu kebul. Ini saya rempel agar fokus pada buah. Nah, ini bawah tanaman bersih walaupun di sekitarnya penuh gulma. Jadi jangan ragu untuk tanam terong ungu di lahan kering yang hanya mengandalkan air hujan. Yang penting kita rutin melakukan sistem pemupukan dengan pengocoran. Setiap pohon 200 ml air atau 1 gelas minum. Bisa dilakukan 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Ini sebenarnya saya mencoba pertama kali tanaman terong ungu di lahan saya, di lahan kering hanya mengandalkan air hujan. Alhamdulillah diparingi subur, dikasih subur, dan buahnya sangat bagus.
Bagi saya ini sudah sangat baik karena petani pemula baru latihan menanam tanaman terong. Ini sampai roboh karena belum sempat saya kasih ajir. Ini belum saya kasih ajir semua sehingga tanamannya banyak yang roboh karena buahnya yang besar, sehingga pohonnya tidak mampu menumpang buahnya. Ini sahabat Arya Channel di tengah gulma, buahnya sangat bagus. Kita bersihkan daun-daun yang sudah tua sama rumput-rumput yang di dekat pohon terongnya agar tidak mengganggu perkembangan pertumbuhan tanaman terong. Tapi yang agak jauh dibiarkan biar menjaga kelembapan tanahnya. Kalau lama tidak turun hujan, di sini gulma tidak ada yang tingginya melebihi dari tanaman terong itu sendiri, sehingga tidak mengganggu karena tidak berdekatan dengan pohon terongnya. Terima kasih sahabat Arya Channel, tukar pengalaman tanam terong ungu tanpa olah tanah di lahan kering dan berbatu. Semoga bermanfaat, bisa di-share, komen, saling tanya jawab di sini untuk tukar pengalaman menghijaukan tanah Nusantara.